Sebentar saya izin, tampil. Ini sudah muncul belum ya? Belum tak masih Oh, tulisan belum. Samsung. Tulisan Samsung. Sudah muncul sekarang kan? Aman, Zat. Jelas. Namanya? Ya, Masya Allah. Saya kalau dititip materi ini sama Kak Ramdan, gitu, tolong katanya. Ya, guru-guru di Syamil banyak Kak Ramdan ya. Baik, Bapak Ibu, hati semuanya. Tema pada hari ini, saya minta untuk misi Ramadan itu untuk semangat tilawah ya dan juga hafalan atau tahfiz Quran. Saya singkat saja Ramadan Madrasah Tahsin dan juga tahfiz Al-Quran. Ya, Alhamdulillah Bapak Ibu asati semuanya, kita keluarga Samil. Yang saya lihat sini memang ada dari berbagai daerah ya yang sudah hadir. Nah, ini pertanyaan awal Bapak Ibu asati semuanya, mengapa Ramadan dan Madrasah atau sekolahnya Al-Quran? Khususnya buat kita gitu ya. Ada yang tahu jawabannya Bapak Ibu asati semuanya? Boleh ya sambil kita interaksi ya. Wah, sepi nih Kak Ramdan ya? Atau saya nge-lag ini? Ada di kolom chat, Sat. Ada yang jawab kolom chatnya. Ramadan bulan Oh ya, Al-Quran di katanya, kolom Zat. chat ya. Bisa speaker. Oke. Iya, yang sudah jawab di kolom chat luar biasa ya. Betul. Karena memang yang pertama adalah waktu turunnya Al-Quran atau nuzul Al-Quran ya. Ya, emang kalau kita sudah ketahui, Bapak Ibu hati semuanya, ya Al-Quran tidak turunkan sekaligus, tetapi secara berangsur selama ya dia menggenapkan sampai 23 tahun ya. Namun terus saja, para ulama sepakat ya bahwa permulaan turunnya Al-Quran itu terjadi pada bulan Ramadan. Ya, memang banyak dalil yang menyampaikan bahwa turunnya Al-Quran itu di bulan suci Ramadan. Nah, nanti walaupun perkaranya beda pendapat mungkin ya, terkait waktu turunnya Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW. Sepakatnya ulama itu bahwa dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah itu sepakatnya itu pada bulan Ramadan, tepatnya di eh, dalil yang menyampaikan itu adalah malam Lailatul Qadar. Seperti yang tampak di laptopnya kita semuanya, Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Sesungguhnya kami telah membuka Al-Quran pada malam Lailatul Qadar atau malam kemuliaan. Mana disebutkan dalam ayat berikutnya itu adalah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Ya, kalau seandainya kita melihat di sini memang kita terbuka bahwa banyak pendapat yang menyampaikan bahwa terkait waktu-waktu turunnya
Al-Quran gitu ya. Di antaranya ada yang mengatakan 17 Ramadan gitu ya, atau banyaknya umat muslim juga sekarang yang pada bulan Ramadan yang masih ada juga yang mengadakan semacam acara tabligh akbar gitu ya, terkait malam Nuzul Quran. Nah, itu tepatnya di 17 Ramadan. Ini ada kaitannya dengan firman Allah dalam surah Al-Anfal gitu ya, ayat 41. Di mana itu disebutkan adanya hari Furqan gitu, Al-Furqan. Bertemunya dua pasukan. Kemudian ada juga mengatakan pada tanggal 18 dan juga 19 Ramadan. Jadi ada beberapa ulama yang menyampaikan turunnya pada malam 18 hingga 19 Ramadan. Ada juga yang mengatakan 21 Ramadan. Jadi sama ya. Ini beberapa ulama yang menyampaikan. Yang pada intinya semua sepakat mengatakan bahwa Al-Quran turunnya pada uh, bulan Ramadan. Kemudian ada lagi yang tahu Bapak Ibu tadi semuanya, kenapa bulan Ramadan menjadi madrasahnya untuk kita untuk semakin dekat dengan Al-Quran. Yang kedua adalah karena praktek Nabi juga di bulan Ramadan. Nah, ini saya mengutip dari hadis Bukhari yang mengatakan bahwa dari Ibnu Abbas, Rasulullah adalah manusia yang paling lembut, terutama pada bulan Ramadan, ketika malaikat Jibril alaihissalam menemui Rasulullah. Dan Jibril mendatangi Rasulullah pada setiap malam bulan Ramadan, di mana Jibril mengajarkan Al-Quran kepada Rasulullah ya. Ya, sungguh Rasulullah orang yang paling lembut daripada angin yang berembus. Ya, artinya ya Rasul juga belajar Al-Quran dengan malaikat Jibril itu pada setiap malam di bulan Ramadan. Kalau kita mengutip dari hadis dari Ibnu Abbas dari riwayat Bukhari ini. Kemudian apalagi yang mengatakan bahwa Ramadan itu menjadi madrasahnya kita untuk dekat dengan Al-Quran. Ya salah satunya saya mengutip dari pendapat dari Syekh Muhammad Abdul dan para ulama tafsir ya, yang menjelaskan bahwa puasa itu menciptakan kondisi jiwa yang tenang. Dalam keadaan perut kita yang kosong, hawa nafsu ditekan, maka hati pun menjadi jernih. Nah, saat hati jernih inilah waktu terbaik untuk menerima siraman Al-Quran. Jadi kalau saya juga mengingat waktu masa dulu gitu ya, waktu masih kuliah S1 gitu ya, itu ingat banget. Apa namanya? Dalam proses menyelesaikan skripsi, Ibu itu semuanya ya, kita semua yang sudah mengalaminya, yang melewati masa-masa itu kan terasa sulit gitu ya. Enggak beres-beres gitu ya, menyelesaikan skripsi apa gitu masalahnya. Bahkan bab satu nggak beres-beres, bab dua nggak beres. Ya kalau waktu saya itu dulunya setiap bulan Ramadan itu biasanya ya, karena kebiasaan saya dulu di Batam gitu ya. Daerah Batam itu memang kebiasaannya ketika bulan suci Ramadan itu biasanya mengundang imam tarawih khusus gitu selama 1 bulan. Nah, waktu itu dikontrak langsung dari apa namanya otorita Batam. Nah, waktu di sana ternyata di bulan Ramadan saya menyelesaikan skripsi langsung selesai gitu ya. Ada sebelum Ramadan nggak beres-beres gitu, tapi Ramadan langsung beres. Nah, mungkin salah satunya itu. Kenapa? Karena perut kosong, karena hati tekan, hati jadi jernih. Pikiran tuh jadi jernih, enteng gitu, fokus gitu. Jadi salah satunya ini waktu terbaik untuk konsentrasi atau tahan ya. Iya, apa ada pertanyaan? Saya rada kurang jelas ya, mohon maaf. Ini speakernya agak bermasalah. Ada yang ingin ditanya dulu? Aman, jelas, Ustaz. Oh, Speaker aman. bagus. Jalan. Oh, iya. Jadi saya kirain ada yang mau tanya tadi. Baik, Bapak Ibu hati semuanya, kita akan lanjutkan lagi. Kaitannya dengan tilawah tadi ya. Kenapa kita juga harus memperbanyak tilawah. Ini salah satunya ya, melafalkan dan juga merenungkan kualitas huruf dan hati. Nah, kalau kita merujuk dari makna aslinya, kalau kita melihat misalnya kan ada istilahnya tilawah gitu ya. Yang mana aslinya adalah mengikuti dari itibaknya ya, mengikuti dari itibak tadi. Jadi makna asli daripada tilawah itu ada ya itibak, mengikuti. Bahkan ada yang menyampaikan bahwa
ya disebut dengan tilawah itu ketika kita bisa mengamalkan apa yang kita sudah bacakan. Nah, ini maksud daripada tilawah. Jadi bukan hanya sekedar tilawah membaca saja, tapi membaca dan juga mengamalkan. Ini tingkatan yang disebut dengan tilawah. Itu salah satu ya dalam surah Al-Baqarah di juz 1 ya. Apa itu Kak Ramdan? Masih ingat ya itu ayatnya? Ada yang bisa bantu Bapak Ibu? Statis semuanya. Dalam surah Al-Baqarah di juz 1. Cek 1, 2, 3. Masuk ini. Masuk suaranya? Saya khawatir nggak jelas nih suaranya. Iya. Masuk, Sat. Yang Ayyuhal tadi itu bukan Tat. Saya nggak ada suara ya. Cek 1, 2, 3. Jelas, Sat. Jelas Tat. Yang ayat juz 1 Tat. Yang ya ayyuhalladzina amanu itu Ya, bukan Tat. bentar. Saya nggak ada suaranya. Cek cek cek. Nah, bagaimana? Aman Tat? Potong headset nih. Cek, masuk Kak Ramdan. Suara masih ada ya? Maksud Tat? Saya yang hilang kayaknya. Ya, di dalam surah Al-Baqarah juga termaktum ya, alladzina atainahumul kitaba yatslunahu haqqa tilawatih. Ini banyak dikutip oleh para mubalik gitu ya. Ketika ingin menyampaikan bahwa ya betulnya ada tilawah yang mengamalkan daripada apa yang kita bacakan. Nah, ini daripada tilawah Al-Qur'an tadi. Atau kita juga bisa mengutip dari makna dari Khalifah Ali bin Abi Thalib. Misalnya, tartil itu ada, ini yang sering disampaikan oleh guru kita, Ustaz Zulfikar ya. Tajwidul huruf wa ma'rifatul wuqud. Artinya memperindah bacaan huruf tajwid dan mengetahui tempat berhenti. Jadi makna daripada tilawah atau ada yang mengambil dari warotil tadi ya, tartil. Warotilil Qur'an tartila. Kemudian ada juga makna tartil juga sama dari Ibnu Katsir misalnya kalau kita mengutip juga yang membaca dengan perlahan itu maksud dengan tartil. Ibu Hmm. semua ya. Maksud dengan tartil adalah membaca secara perlahan, tidak terburu-buru sehingga ia membacakan bisa merenungkan. Nah, ini maksud daripada tartil sendiri. Makanya kalau seandainya kita melihat Bapak Ibu ya, semuanya di MTQ misalnya ya, dunia perlombaan MTQ, STQ apapun itu ya, atau yang sekarang MTQH karena ada hadisnya gitu ya, menghafal hadis dan lain sebagainya. Ada cabang tartil Quran gitu ya, ada cabang tilawah Quran. Nah, nanti tilawahnya merujuk kepada bagaimana bisa membacakan secara mujawad gitu ya, atau kalau bahasa Malaysianya taranum gitu ya, atau ada yang disilahkan dengan tilawah dan lain sebagainya banyak. Nah, bagaimana kita bisa membaca dengan menghayati apa yang kita bacakan? Kalau saya lihat memang eh, teman-teman, sahabat gitu yang Masya Allah suaranya indah gitu ya. Ketika berlomba gitu di tingkat internasional gitu ya. Jadi bukan hanya sekedar bacaan saja, tetapi bagaimana ketika irama itu juga bisa menyatu dengan makna yang disampaikan. Misalnya kalau kita membaca tema-tema atau makna-makna tentang neraka gitu ya, maka ada kalimat-kalimat yang memang bentuknya iramanya juga penegasan. Maka ada juga irama yang bentuknya kesedihan dan lain sebagainya. Nah, ini menyesuaikan nanti ketika sudah masuk ke tingkat internasional ada babnya juga sampai ke arah sana. Bagaimana kita bisa menampilkan membacakan Al-Quran dengan zauq tadi ya, dengan rasa, dengan feel gitu ya, rasa. Jadi tidak hanya ketika membawakan lagu gitu ya, tapi juga bagaimana menimbulkan rasa sehingga maknanya sampai terhadap siapapun yang mendengarkan. Nah, ini makna yang jelas daripada
tilawah tartil tadi. Bagaimana kita bisa membaca secara perlahan. Jadi jangan sampai misalnya nanti ketika kita mengatakan ya saya mengejar hataman gitu ya. Kan kita sering ya ketika Ramadan obsesi yang paling besarnya ada ya itu tadi hatam Quran berkali-kali. Tapi bacanya salah, kacau gitu ya, dan lain sebagainya. Banyak gitu. Karena saya juga di sini sama membersamai aki-aki nenek, kakek nenek di sini, Bapak Ibu tadi. Jadi saya tinggal di wilayah komplek pensiunan. Jadi banyaknya rata-rata ya emang usianya di 60 ke atas lah rata-rata gitu. Aki-aki nenek gitu ya, kakek nenek. Ya, jadi kalau ketika membaca juga kita kan sering tadarus gitu ya, istilahnya tadarus malam mau pagi atau habis subuh gitu ya. Ya kita memang bukan hanya sekedar tadarus gitu, tapi memang betul-betul mengkoreksi bacaan. Jadi hatam-hatam, tapi bacaan juga harus baik dan benar. Nah begitu. Jadi ada yang mengkoreksi. Jadi kita boleh apa namanya memiliki target gitu ya, pengen hatam sekian kali di bulan Ramadan. Tapi perlu juga untuk semakin meningkatkan kualitas bacaan kita. Ya, kalau seandainya kita memang punya apa istilahnya prioritas gitu ya, ya prioritas pertama ya memang bagaimana kita bisa memperbaiki bacaan atau tahsin kita. Ya, meskipun mungkin hanya satu juz misalnya selama bulan Ramadan, tapi ya tajwidnya bagus ya, perbaikan bacanya semakin meningkat gitu ya. Nah itu lebih baik. Saya rasa. Atau mungkin kita punya prioritas yang kedua misalnya kita mungkin punya banyak waktu gitu ya dan lain sebagainya. Jadi memperbanyak dengan pemahaman gitu ya. Coba dengan terjemahnya, misalnya kita baca surah Al-Baqarah sambil baca artinya dan lain sebagainya. Karena nanti kadang ya teman-teman tadi semuanya ada juga kaitannya ketika kita menghafal Quran, kita juga akan membaca terjemah mempermudah untuk menghafal. Ada nanti. Itu termasuk bagaimana kita juga membaca, tentunya juga bisa membaca terjemah juga sambil menghayati apa yang kita bacakan tadi. Kalau seandainya kita mengatakan bahwa kita akan semakin dekat dengan Al-Quran ketika bulan suci Ramadan, maka bagaimana dengan bulan yang lain? Gitu, ya. Jangan sampai nanti obsesinya Ramadan, bulannya Al-Quran betul, tapi jangan sampai nanti baca Qurannya atau hatamnya Ramadan saja, gitu ya. Bahkan sebulan sekali ya pas Ramadan, sisanya walau alam. Nah itu jangan sampai gitu. Karena kalau kita mengutip misalnya dari salah satu hadis Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumil qiyamah syafi'an li ashabi misalnya. Kita mengambil dari riwayat Muslim saya baca Al-Quran karena pada hari kiamat ia akan datang memberikan syafaat untuk para pembacanya. Masya Allah. Kalau saya mendapat dari guru saya itu menyampaikan ya bahwa memang ketika kita pengen jadi sahabatnya Al-Quran di ashabi tadi yang mendapatkan syafaatnya Al-Quran yaitu ada 5 katanya 5 golongan tadi 5 kategori di antaranya yang pertama disebutkan adalah qiraatul Quran mereka yang betul-betul membaca Al-Quran tadi yang membaca Al-Quran secara ya mau lancar jalan baca Al-Quran ini salah satu kategori yang pertama jadi mau lancar lancar dia terus berusaha untuk membaca Al-Quran karena toh dia yakin, karena ya satu huruf 20 kebaikan. Ketika bacanya terbata-bata, wal yaktato misalnya, maka dikalikan 2. Jadi tidak ada yang rugi berinteraksi dengan Al-Quran. Ini kategori pertama. Kategori kedua adalah mereka yang membaca Al-Quran secara tartil, gitu ya. Artinya dengan tajwid yang baik dan benar. Kemudian tingkatan ketiga adalah mereka yang menghafal Al-Quran, hafizul Quran, nanti juga mengistilahkan tadarrus, gitu, dan sebagainya. Yang penting mereka menghafal Quran. Ini kategori ketiga. Kategori keempat adalah mereka yang mentadaburi Al-Quran. Bagaimana ya tadi tidak hanya sekedar membaca, tapi mengambil ibrah pelajaran daripada apa yang telah ia bacakan. Dan tingkatan atau kategori yang luar biasa yang terakhir, yang kelima adalah tilawatil Quran. Mereka yang memahami dan juga mengamalkan Al-Quran. Tapi Masya Allah, Bapak Ibu tadi semuanya, saya sempat tergetar juga hati waktu itu ketika saya sempat melihat salah satu video gitu ya, salah satu masyayikh yang menyampaikan dari luar negeri ya Timur Tengah, dia sempat menyampaikan bahwa jangan sampai kita berbangga hati kita pengen menjadi sahabatnya Al-Quran cukup dengan hanya sekedar membaca. So, itu saya sempat kaget juga ya. Oh, betul juga gitu ya. Jadi, jangan sampai kita berbangga hati
Kita sudah yakin nih bahwa kita masuk kategori membaca Al-Quran, kita jadi sahabat Al-Quran. Belum tentu, kata beliau gitu ya. Terus kita tidak bisa berbangga hati katanya ketika kita merasa kita sudah menjadi sahabat Al-Quran ketika kita sudah hafal 30 juz. Kebayang gue ya. Sudah hafal 30 juz, tapi jangan berbangga hati, jangan merasa yakin sekali bahwa kita sudah menjadi sahabatnya Al-Quran. Lantas bagaimana? Waktu itu ditanya, bagaimana Syekh waktu itu? Ketika kita pengen menjadi sahabatnya Al-Quran, di ashabi, atau kita mengatakan ahlul Quran, wa khassah misalnya, ahlul jannah, ahlullah gitu ya. Maka apa yang disampaikan oleh Syekh tersebut? Beliau mengatakan bahwa ya, kalau kita pengen jadi li ashabi, sahabatnya Al-Quran, pengen jadi ahlul Quran, dikatakan bahwa itu akan jadi ahlullah, ahlul jannah gitu ya. Bahwa ya memang tidak hanya sekedar membaca, kata beliau. Membaca ini sudah menjadi rutinitas kita. Menghafal ini sudah menjadi usaha kita. Lantas apa, kata beliau? Maka jadilah kita perilakunya Al-Quran. Akhlaknya Al-Quran. Jangan sampai, kata beliau gitu ya, kita penghafal Quran, tapi sering berbohong. Kita rajin menghatamkan Al-Quran. Bahkan ibu-ibu itu. Masya Allah, saya sangat mendukung adanya program misalnya One Day One Juice gitu ya. Satu hari satu juz, ketika sebulan hatam. Tapi gibahnya tetap jalan. Bagaimana kita ingin mengatakan kita menjadi ahlul Quran di Ashabi. Hatam sebulan kali, tapi gibah tetap jalan. Bagaimana kita mengatakan kita seorang yang menghafal bahkan lebih dekat dengan Al-Quran dalam setiap harinya. Tapi amanah tidak ditunaikan. Insyaallah ini yang beliau sampaikan. Jadi ya kalau kita ingin menjadi sahabatnya Al-Quran, menjadi ahli Al-Quran, ya tadi perilaku kita juga harus menjadi perilakunya Al-Quran. Bahkan ada ancaman dalam hadis yang lain bahwa ada juga orang-orang yang akan celaka ketika Al-Quran hanya sampai di tenggorokannya saja. Ya, hanya sampai di tenggorokannya saja. Nah, di sini banyak nanti pendapat yang baik. Ada yang mengatakan ya dia hanya sekedar membaca saja. Bahkan ada juga yang mengatakan ya dia membacakan Al-Quran dengan indah, suaranya indah. Jangan salah sangka bahwa itu semuanya. Terlalu banyak di luar sana yang memang mereka membaca Al-Quran dengan indah, suara yang indah, tapi mengharapkan yang lain. Bukan mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada hal yang lain. Bahkan, mohon maaf Bapak Ibu, ini mohon maaf sekali. Saya sering berinteraksi dengan teman-teman dan sebagainya. Saya sangat menyayangkan gitu ya, ketika ada teman-teman misalnya diundang gitu ya. Saya terbuka gitu. Cuma ini menjadi ibroh saja buat kita semua, termasuk buat pribadi saya. Ketika misalnya saya ingin mengundang teman gitu ya, untuk membaca Al-Quran di satu event gitu. Tapi apa jawabannya? Dia sudah menarikkan. Karena sudah begitu gitu ya. Saya tidak akan datang, saya kalau seandainya targetnya tidak sekian. Oh, enggak gitu ya. Jangan sampai gitu ya. Jadi ya kita apa istilahnya memiliki suara yang indah, bagus, mungkin memiliki prestasi yang cemerlang gitu ya. Ya jangan sampai juga kita menjadikan Al-Quran sebagai ladang atau lahan untuk bisnis gitu dan sebagainya. Beda halnya ya kalau kita seandainya bermitra gitu ya. Ini beda karena Ramdan ya. Jangan sampai nanti setelah ini nggak ada lagi bu mitra dengan Quran enggak ya. Ini beda kaitan gitu ya. Mitra ya Betul, ada betul. kaitannya pendistribusian dan lain Mm-mm. sebagainya. Ini beda hal lagi. Ya, betul, betul. Menjual satu hal yang lain. Kemudian, nah kalau kita lihat Bapak Ibu hati semuanya, nah hafalan. Nah, bagaimana nanti kaitannya dengan tahsin tadi ya? Kalau kita katakan tadi tahsin ini adalah potensi kita untuk lebih dari sekedar membaca saja. Tapi bagaimana kita bisa merenungi, memahami, juga bisa mengamalkan. Maka ketika kita mengatakan tahfiz atau hafalan, ini momentum untuk menyatukan Al-Quran dalam diri kita, atau dalam dada kita. Kenapa demikian? Nah, karena pertama tadi pahalanya berlipat ganda, gitu ya. Kalau kita melihat satu hadis yang lain, saya lupa redaksi Arab saya lupa. Tapi kalau secara maknanya, ya di bulan suci Ramadan, ibadah sunnah pahalanya wajib. Nah, gitu. Ibadah wajib pahalanya dikali lipatkan hingga 70 kali lipat. Insya Allah. Ini luar biasanya ketika kita bisa dekat dengan Al-Quran. Apalagi. Yang kedua, hatinya menjadi fokus. Seperti dijelaskan tadi. Saat puasa, saat setan terbelenggu, godaan maksiat berkurang karena adanya kesadaran diri kita. Oh, kita sedang berpuasa. Ini kondisi ideal sebetulnya Bapak Ibu untuk menanamkan ayat-ayat suci Al-Quran dalam hati kita. Ya, ibaratnya tanah gitu ya.
Ya Ramadan itu ada tanah yang paling subur nih, untuk menanam benih hafalan-hafalan yang ingin kita capai pada bulan suci Ramadan. Dan yang ketiga, ini yang paling penting, Bapak Ibu, kita harus punya target yang jelas. Nah, gitu. Misalnya, Bapak Ibu sakit semuanya ya. Nah, saya tadi mengatakan saya di sini di komplek pensiunan ya, mana isinya kakek nenek, aki ini, umur 60 tahun ke atas. Qadarullah Bapak Ibu sampai hari ini, ya, sampai mau masuk Ramadan ini, berarti kita sudah melewati 2 Ramadan. Apa yang kita lakukan? Kita punya kelas hafalan. Bapak Ibu. Kita punya kelas hafalan, kebayang ya, saya membimbing kakek-kakek nenek yang Masya Allah, banyak, saya udah ngalamin banyak banget yang bercurhat misalnya, Ustaz gitu, saya udah bukan masanya lagi saya menghafal nih, hari ini hafal, sampai rumah udah lupa, banyak banget, gitu ya, bilang gitu. Tapi Masya Allah, dengan yakin, gigih gitu, saya menggunakan tadi, karam dan saya menggunakan metode tikror gitu ya, jadi menghafal sesuai dengan target time gitu ya, runtutan, saya masih ingat, iya, sudah 2 Ramadan gitu, kita sudah melewati 2 Ramadan, bukan waktu yang singkat gitu ya, butuh proses panjang gitu buat bersama dengan kakek nenek tadi yang udah usia pensiunan, udah 2 Ramadan, berarti kita cuma belajar seminggu atau sepekan itu 2 hari, setiap pada subuh Kamis dan Jumat, bahkan sering kepotong malah sama kajian dan sebagainya, tapi rutinnya ya Kamis Jumat kita belajar sepekan 2 kali menghafal Quran. Dan alhamdulillah per hari ini, Masya Allah, ini saya juga bangga jadi per hari ini sudah ada 5 kakek-kakek, gitu sebutnya. 5 kakek-kakek yang usianya sudah di atas 70 bahkan. 5 kakek-kakek yang sudah setoran hafalan juz 30 bilway tanpa melihat sekali duduk. Masya Allah. Itu Masya dari Allah. Anaba, Itu Tat. Itu sudah dari setoran Anaba? dari Anaba sampai Anas Dari sekali Anaba sampai duduk. Anas. Masya Allah. Pakai Nah, metode gitu. tikror, Anaba Tat ya? sampai Anas. 5 orang. Pakai tikror Gimana, ya? Kak Ramdan? Pakai metode tikror juga? Ya? Gak jelas Pakai, suaranya. ya, pakai metode tikror juga, Tat. Pengulangannya Betul, Kak apakah? Ramdan. Jadi kita menggunakan metode tikror. Oke, Masya Allah. Berarti sesuai dengan yang makro-makro itu, Tat ya? Iya, jadi Ah, sesuai Masya dengan Allah. apa namanya makto tadi. Kita Hmm. targetnya dikit kan, makto aja. Iya, iya, betul. Makto. Jadi tidak makro. Kalau makro kan kepanjangan, kaki udah ngebul gitu Hmm. ya. Udah aja makto. Per Ya, hari ini pas subuh tadi ada yang setoran terakhir 5 orang gitu. Berarti udah 5 orang. Beruntutan dari awal Februari udah ada yang setoran, ya, Bill White sekali duduk just 30 selesai. Masya Allah. Allah. Makanya pas nanya, Pak Ustadz gitu ya, perlu ditulis nggak nanti saya lahir tahun berapa? Nggak usah gitu. Udah tahu Pak umurnya berapa gitu. Udah 60, 70 gitu ya, kasihan. Udah pakai tongkat gitu. Tapi Masya Allah, pada semangat menghafal Al-Quran. Jadi ya, itu tadi Bapak Ibu. Jadi proses dan juga kita harus punya target yang jelas. Ketika pengen menghafal Al-Quran, semuanya bisa. Jadi memang tidak ada yang praktis gitu ya. Tiba-tiba hafal, ujung-ujung hafal, ya nggak ada. Semua juga butuh proses gitu ya. Bahkan tadi kalau kita pengen banget gitu dan yakin, ya Ramadan ini momentum terbaik kita untuk mendekatkan diri dengan Al-Quran. Gitu ya. Kalau babnya tips dan lain sebagainya, saya yakin lah Bapak Ibu tadi semuanya sudah menguasai, apalagi para guru semuanya di sini. Aduh, saya malu sebenarnya. Tapi semuanya sudah para guru, sudah paham, udah sangat hatam lah istilahnya. Dan kalau Masya istilah Allah. tips mudah menghafal Quran, udah itu mah. Udah pada tahu semuanya waktu terbaik kapan, gitu ya, waktu terbaik menghafal kapan, terbaik merojah kapan, model-model merojah yang terbaik seperti apa. Kan banyak ya, metode merojah itu banyak banget. Jadi tidak hanya metode menghafal kan dan yang banyak tuh, tapi metode merojah ini yang juga banyak, tapi ya kadang sedikit yang menyampaikan ini. Nah, jadi kalau saya itu sekarang kadang-kadang walaupun Hmm. tidak membersamai sahabat di kantor gitu ya, Iya, sudah tidak di Syamil gitu di kantor, tapi alhamdulillah di luar karena saya masih menyebarkan nilai-nilai daripada tikror gitu ya, Masya kemudian Allah. jariah dan sebagainya. Oke, Nah, oke. yang saya temui semenjak saya jadi apa saya konsultan pendidikan Quran dan di sekolah-sekolah, Ya. banyak sekali yang menyampaikan metode menghafal, tapi metode merujuk tidak disampaikan. Oh. Padahal Hmm. kunci daripada hafalan itu sendiri adalah merujuk. Murojaah, betul-betul, Tat. Iya, karena memang percuma kalau kita hafal tapi tidak merojaah, percuma akan hilang. Iya, akan hilang, Tat ya, betul-betul. Saya yakin sekali kan, saya sangat support sekali kalau ada program misalnya sebulan hafal Quran, support sekali.
Tapi Hmm. mohon gitu didukung juga dengan metode murojaahnya. Kenapa Iya. banyak saya temui yang selesai gitu ya, hatam hafalan sebulan 30 juz, tapi ketika dites tidak lancar. Iya. Kenapa? Metode murojaahnya tidak diikuti. Betul, betul, betul. Padahal murojaah itu metodenya banyak sekali. Waktunya juga khusus, waktunya spesial, ya. Tata caranya juga banyak gitu. Kita tinggal Iya, iya. memilih saja mau modelnya seperti apa. Bahkan bisa Oke. dikombinasi dan sebagainya. Jadi waktu saya ke sekolah-sekolah itu alhamdulillah, jadi banyak sekali keluhan guru itu ya sudah hafal tapi nggak lancar gitu ya. Oke, Terus oke, oke. targetnya apakah kebanyakan sedikit. Bahkan ada yang saya temui di lapangan di sekolah-sekolah itu ada dua target. Ini kan menyusahkan jadinya. Dan karena didik kita aja susah kalau dikasih dua target gitu ya. Jadi masih ada tuh ketemu-temu terus pemilihan waktu dan lain sebagainya. Wah, masya Allah. Jadi Oke, oke. banyak banget. Jadi Hmm. kalau Bapak Ibu tadi semuanya, saya pengen mengajak ya ini Ramadan ini momentum terbaik kita untuk dekat Oke. dengan Al-Quran. Kalau Oke. seandainya kita melihat ya Bapak Ibu tentu semuanya melihat ke belakang gitu. Ulama terdahulu seperti Imam Syafi'i, masya Allah ini masyhur sekali. Imam Syafi'i ini kan masyhur sekali ketika bulan suci Ramadan, pasti kisahnya beliau itu sangat masyhur. Kenapa? Karena beliau bisa menghatamkan sampai berapa kali? Berapa kali ya? Berapa Sebulan kali bisa caranya? sebulan bisa 30 kali tuh ya, kalau nggak salah ya. Nah, bisa 60 kali. Oh, Dua ya. kali, Masya Allah. Sebulan di bulan suci Ramadan, Imam Syafi'i bisa sampai 60 kali. Ya. Yang Waktu, sampai waktu. sekarang rekornya belum ada yang tercapai. Karena, Masya Allah. Betul, Ini betul. spesial. Bahkan, saya lupa nama ulamanya. Itu setelah Imam Syafi'i itu mengatakan, Iya. sepertinya, katanya beliau, saya mengutip bahasanya beliau itu, 60, angka 60 ini hanya miliknya Imam Syafi'i. Kenapa? Karena beliau sendiri, saya lupa nama syekhnya, aduh, saya lupa. Beliau Iya. menyampaikan, pernah mencoba mengikuti, tapi hanya bisa sampai, kalau nggak salah, 59 atau 58 bulan. Jadi emang 60 ini hanya milik Imam Syafi'i. Allahu Sampai Akbar. begitu, ya. Luar biasa ini. Ini 60 ulama kali terdahulu ya. bagi Imam Isman. Jadi kalau saya Iya. pengen mention gitu ya, ini buat saya juga sih, itu mengingat saya juga. Buat kita Apalagi semua. saya, Tat. Kalau kita, iya, kalau kita melihat keramdannya, Hmm. kita dibandingkan dengan ulama dahulu, sebenarnya lebih sibuk siapa sih keramdan gitu ya. Saya selalu gitu berpikir gitu. Jadi kalau Ramadan itu sebenarnya lebih sibuk siapa sih ulama dulu dengan kita gitu. Sibuk apa sih Hmm. kita? Saya sering bertanya gitu nih, Bapak Ibu sahabat semua. Sibuk apa sih kita sebenarnya bisa sampai nggak bisa gitu ngejar amalan-amalannya ulama terdahulu gitu. Iya, Apa betul, Tat. masalahnya gitu ya? Apa Kayaknya, karena memang kita terlalu sibuk dengan duniawi gitu karena iya, ya Allah betul, gitu. betul. Jadi sering Kayaknya berpikir ke sana kan. kebanyak ke-distract sama sosial media kayaknya, Tat. Iya karena Ya, saya juga sempat mikir, dunia ya betul, Tat. Saya keadaannya juga sempat mikir gitu, Tat. astagfirullah. Jadi pengen Ya, banget kita tuh kayak ediknya sama handphone gitu, Tat. Jadi ketika bangun tidur mm, ya, kadang kan kita buka handphone dulu, terus mau makan, update dulu dan sebagainya. Jadi pengen banget ngebalikin si Quran itu lebih utama daripada handphone itu, Tat. Pengen banget kayak gitu. itu. Nah itu kan Ramdan tadi ya, Imam Ya, ya. Syafi'i. Yang qadarullah, saya waktu umroh ke Ramdan terus Kairo gitu ya. Alhamdulillah bisa ke ziarah ke kuburannya Imam Syafi'i. Masya Allah, sangat Hmm. terharu juga waktu itu ya. Langsung muni ini imam besar, Masya Allah ya. Tapi masuk ke komplek masjid yang tidak begitu besar ke Ramdan sebetulnya. Makamnya beliau itu masuk ke komplek masjid tidak begitu besar. Bahkan masuk ke tempat masjid itu juga melewati jalan yang kecil gitu. Tapi bis masih masuk. Bis masih masuk, masih lewat gitu ya. Tapi Masya Hmm. Allah harunya gitu ya ketika melihat makam Imam Syafi'i ya Allah gitu ya. Ini ulama dulu yang luar biasa gitu ya. Bahkan mazhab ya, empat mazhab, salah satu mazhabnya beliau masih dianut sama kita sampai sekarang gitu. Bahkan bisa dikatakan yang terbesar gitu ya, yang dianut oleh umat muslim di Indonesia. Nah, ini Imam Syafi'i luar biasa gitu ya. Belum lagi kalau seandainya kita mengikuti dari kebiasaannya Imam Malik juga sama ya kisahnya masyhur keramdannya Imam Malik ini juga salah satu imam besar dari empat mazhab juga yang memang luar biasanya itu ketika memasuki bulan suci Ramadan apa yang dilakukan beliau beliau akan meninggalkan kajian-kajiannya kalau bahasanya itu ada juga mengatakan beliau akan menutup seluruh buku perpustakaan buku beliau itu ditutup gitu ya kajiannya ditutup kenapa karena beliau pengen fokus dengan Al-Quran. Masya Allah. Allah. Ya Allah. Ini memang terdahulu emang luar biasa gitu ya.
Jadi kalau ketika masuknya bulan suci Ramadan, kebiasaan-kebiasaan di bulan yang lain itu ditinggalkan, fokus dengan Al-Quran, fokus dengan ibadah. Ini luar biasanya orang-orangnya terdahulu atau ulama-ulama terdahulu. Lantas bagaimana kita gitu? Bagaimana generasi setelah kita gitu? Ini Allah Ya jadi Allah. pertanyaan yang luar biasa gitu ya untuk Apalagi kalau mengingat misalkan kita. itu Tat, apalagi kalau kita punya cap di Quran, Tat. Apakah kita yang bisa Hmm, ambilnya atau apakah mitranya? Bagaimana nanti di Allah pertanggungjawabkan semua itu semua kepada Allah, Tat. Ya betul Allah. Ramdannya. Mungkin yang bisa katakan ini modal awal karena ya. Modal awal kita bisa dekat dengan Quran, kita sebagai penyebar Al-Quran gitu. Mungkin bisa jadi ini modal awal ketika kita emang tidak ada kesibukan lain selain menyibukkan diri dengan Al-Quran. Nah, itu mungkin ya. Mungkin Bapak Ibu sini minta keluarga sambil ya mungkin kesibukan lainnya tidak ada, tapi sibuknya dengan Quran saja. Wakaf Quran gitu ya. Kemudian training belajar Quran gitu ya. Semuanya Quran. Yang mudah-mudahan ini menjadi modal dasar kita untuk tadi mudah-mudahan bisa termasuk golongan di ashabi, sahabat Al-Quran atau tadi ahlul Quran. Masya Allah. Jadi ya memang apa karena dari ini momentum terbaik lah mungkin ya kita untuk bangkit kembali ya bagaimana bisa menjadikan Ramadan ini ya madrasahnya kita, bagaimana kita bisa menjadikan Ramadan ini untuk bagaimana kita bisa mengasah lagi diri kita dan semakin meningkatkan lagi. Jadi kalau ada istilahnya itu kisi-kisinya sudah dikasih, ya tinggal kita jalankan gitu istilahnya ya. Jadi kisi-kisi udah dikasih nih, tinggal menunggu ujian nanti ya tinggal kita jalankan. Nah, itu ya. Jadi ya Ramadan ya waktu itu baik kita mumpung mungkin ada mungkin di antara kita yang sudah mulai Ramadan hari ini, saya ucapkan selamat menunaikan ibadah Ramadan gitu ya. Atau juga banyak yang juga memulainya besok gitu ya. Jadi masih ada waktu, kita siapkan target kita, apakah kita di Ramadan sekarang ingin memperbaiki bacaan dulu gitu ya. Sambil ya tadarusnya tetap, tilawahnya atau tartilnya tetap murotalnya. Atau kita pengen menambah hafalan, boleh. Seperti di masjid saya sekarang targetnya adalah nambah hafalan. Nah, jadi kita punya target nih. Jadi di Ramadan sekarang nambah hafalan surat-surat pilihan. Di antaranya nanti Al-Waqi'ah gitu ya, Al-Mulk dan lain sebagainya. Ini requestnya aki-aki gitu ya. Karena pengen bisa baca Quran tanpa melihat. Oh gitu. Jadi terus tetap terjaga bacaan Qurannya gitu, Masya Allah. Jadi boleh nanti waktu silakan menargetkan diri masing-masing. Ya bisa jadi ya saya juga sama selalu introspeksi diri gitu ya. Ketika saya misalnya dekat dengan Quran gitu ya, hari-hari dengan Quran ya bisa jadi belum tentu gitu. Saya juga menjadi ahlul Quran atau li ashabih tadi ya. Jadi tetap berupaya, terus berusaha gitu ya untuk semakin memperbaiki diri, untuk memantaskan diri itu istilahnya ya. Memantaskan diri untuk bisa disebutkan di ashabih atau ahlul Quran. Iya, begitu Kak Ramdan lebih kurang ya. Jadi mungkin mungkin lebih kepada apa ya? Sharing saja Kak Sharing, Ramdan ya. betul betul. Bukan tausiah, bukan juga kajian. Jadi tidak layak lah disebut kajian atau tausiah ini ya. Ini mah hanya Oke. sharing saja. Ya, saya juga masih belajar. Bapak Ibu juga mungkin banyak nih bisa di-sharing ke saya gitu ya. Bahkan saya akan sangat terbuka nih kalau saya, oh Pak Ustadz itu salah dan sebagainya. Itu silakan. Oke, Masya Allah. Mungkin Ya itu bisa Allah. sampaikan ke Ramdan. Atur Baik, nuhun. Mungkin kalau ada pertanyaan silakan. siap. Baik, terima kasih Ustadz ya atas sharingnya hari ini. Jadi salah satu pengingat untuk kita bahwa Quran ini tidak hanya sekedar apa ya, tauzim menarik sebagai hanya eh, tempat untuk pajangan saja begitu ya di rumah, tapi bagaimana kita mulai interaksi Al-Quran itu mulai dari sekarang ya. Apalagi besok gitu ya, besok sudah masuk hari ini maghrib sudah masuk bulan suci Ramadan gitu ya, di mana Ramadan itu adalah bulannya Al-Quran dan di mana bulannya Al-Quran itu adalah di mana kita berinteraksi lebih dalam dengan Al-Quran. Nah, saatnya ada pertanyaan dari Ustazah Yeti ini. Afwan Ustadz, apakah murojaah itu ketika kita membaca mushaf atau tidak melihat mushaf, Ustadz? Terkait dengan murojaah, Ustadz. Oke, baik. Alhamdulillah. Terkait murojaah ya tadi, Ya, apakah melihat atau tidak melihat. Nah, kalau dari yang saya dapatkan dari guru-guru saya dan kebiasaan juga di asrama dulu di pondok gitu ya, hmm, yang namanya murojaah memang tidak melihat mushaf oke. gitu. Tidak melihat mushaf, jadi menutup mushaf. Bahkan
yang masih saya ingat sampai sekarang, guru saya selalu pesan gitu ya, ketika antum murojaah katanya tidak melihat mushaf, tutup mushaf, kalau ada yang lupa lewatkan. Gitu katanya. Kalau saya kita lagi baca misalnya tadi misalnya ya bani Israil اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين misalnya. Lupa kita ayat selanjutnya, maka lewatkan. Gitu. Langsung misalnya wa idzi batala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fatammahunna. Misalnya gitu. Jadi lewatkan dulu. Jangan sampai nanti kalau seandainya lagi beroja, lupa buka. Lupa buka. Itu apa istilahnya? Kalau dari guru saya bilang ini menimbulkan mental cemen. Jadi, gitu bahasa mental cemen gitu. Karena apa-apa langsung buka, apa-apa langsung. Udah tutup aja kan. Tutup. Jadi kalau sudah selesai, misalnya satu juz, blok, baru nanti dibuka. Itu akan lebih kuat katanya. Ketika lupa dilewatkan, baru kita buka, baru kita tandain. Ini yang lupa, ini yang lupa, ini yang lupa. Itu lebih kuat nanti hafalannya. Begitu kan, Ramdan? Masya Allah, baik Ustaz. Ini terkait dengan hafalan yang disampaikan oleh Ibu Yeti juga ini berhubungan juga dengan apa yang kita hafal. Misalkan nih, ini nggak tahu ya apakah saya pribadi atau juga Bapak Ibu juga sama gitu ya. Ini kenapa Ustaz? Ketika kita sudah hafal, misalkan sudah hafal nih, Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kita sudah hafal tuh al-mulk ya, satu makto misalkan ya. Tapi ketika hari berikutnya itu cepat juga lupanya, Tat. Apakah ini ada hubungannya dengan kitanya yang kurang murojaahnya atau kadang-kadang mata kitanya nih yang udah ngelakuin maksiat, Tat, sampai hafalan itu mudah cepat ingat dan mudah cepat juga hilangnya, Tat. Itu bagaimana, Tat? Iya, wah ngeri juga ya. Sama-sama mudah dan cepat gitu ya. Mudah mudah hafal, mudah hilang. Cepat hafal, cepat hilang. Ya, jadi begini kan, Ramdan. Kalau saya sempat ikut kajian itu ya, waktu disampaikan dari Syekh Isa Al-Mansarawi dan juga disampaikan oleh Syekh Hanofa gitu. Jadi ada dua kesalahan umum kan, Ramdan, ketika kita menghafal Quran. Dua kesalahan umum ini dan terjadi gitu. Di antara yang pertama adalah buru-buru pengen cepat hafal. Itu yang pertama. Kedua adalah kepedean sudah hafal katanya. Jadi dua kesalahan ini yang mempengaruhi proses menghafal gitu. Jadi yang nama menghafal ya jangan buru-buru, jangan kepedean, udah ikutin aja. Misalnya tikror, misalnya kita mengulang satu makto itu 40 kali, udah 40 kali aja. Dibaca, dilihat, dibaca. Nikmati prosesnya. Gitu. Kemudian yang kedua memang betul Karam dan bagaimana kita bisa merojaah tadi. Misal ya, misal kalau saya dulu itu subuh anggaplah gitu ya, subuh menghafal. Walaupun nanti jadwalnya ngatlok-ngatlok ya, kalau di asrama itu tergantung guru datang gitu istilahnya. Jadi anggap nih subuh menghafal, zuhur murojaah gitu ya, asar murojaah, maghrib murojaah hafalan subuh, isya murojaah, sebelum tidur murojaah gitu. Jadi memang banyaknya murojaah gitu. Jadi kalau misalnya kita bilang ya hafalan kita pagi itu segitu, besoknya lupa, yaitu proses murojaahnya yang tidak banyak, harusnya ditambah. Jadi bisa sampai 5 banding 1, 4 banding 1 itu lebih baik. Ya begitu Karamdan lebih kurang. Masya Allah, tabarakallah ya. Jadi intinya kita kembali lagi ke murojaah ya. Bahkan ada syair juga ya, Tat, ya kalau nggak salah. Murojaah itu sampai mati gitu ya. Nah, jadi jangan sampai murojaah kita sudah hafal tapi tidak dimurojaah begitu ya. Nah, baik. Ada pertanyaan lagi dari Ibu RSK Madukusumo ya. Ibu Hikmah, saja Hikmah boleh. Saja Hikmah boleh langsung eh ditanyakan langsung, boleh Baik. dinyalakan mic-nya. Assalamualaikum Ustaz Dayat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam hikmah, wah itu mah saya yang nanya harusnya. Enggak Ustaz, saya mau nanya tentang itu tadi murojaah ya, nyambung yang tadi. Tadi kan disampaikan kalau murojaah itu sebaiknya enggak jangan melihat gitu ya Ustaz ya. Nah, ini terkait untuk murojaahnya anak-anak gimana Ustaz sebaiknya? Karena kan kalau murojaah anak-anak kan disimak sama orang tuanya ya, itu yang efektifnya seperti apa? Mungkin Ustaz ada saran? Ya,
Saya sambil konfirmasi ya kata. Ini saya tadi sempat putus-putus. Jadi pertanyaan terkait murojaah untuk anak ya. Murojaah untuk anak, Tat. Ya. Oh iya siap. Murojaah untuk anak, Bapak Ibu Hadirin semuanya. Kalau dari beberapa sekolah gitu yang setelah saya kunjungi memang menemukan simpulan bahwa dalam metode menghafal untuk anak itu memang lebih banyak mendengarkan. Gitu, lebih banyak mendengarkan karena usia anak itu di kelas 3 ke bawah lah gitu ya. Itu audionya masih dominan gitu. Jadi modelnya menghafal dengan mendengarkan. Di atas itu bisa dikombinasikan dengan visual, audio, dan lain sebagainya. Nah, kalau ditanyakan murojaahnya seperti apa untuk anak, ya lebih baik memang banyak metode sebetulnya, saudara Bapak Ibu saudari sekalian. Murojaah itu membaca murojaah, mendengarkan itu juga murojaah, menuliskan itu juga murojaah. Kemudian apa lagi? Sambung ayat itu juga murojaah, tebak ayat itu murojaah, estafet ayat itu juga murojaah. Jadi banyak. Jadi kalau ingin mencoba salah satu, silakan. Nah, tapi kalau ditanyakan anak seperti apa? Tutup mushaf, betul. Tetap tutup mushaf. Tapi nanti yang menyimaknya adalah orang tuanya. Nah, gitu ya. Kalau saya dulu tuh masih masuk asrama tuh ya masih anak-anak lah mungkin ya. SD gitu ya. Itu memang modelnya kita, nggak tahu ya, kita di asrama itu agak keras saja ya waktu itu. Jadi guru saya waktu itu kalau mau merojaah syaratnya minimal setengah juz. Itu syarat dulu. Kalau misalnya ada salah satu, silakan mundur. Nah, gitu. Saya pernah dulu tuh bukan setoran, murojaah satu juz gitu ya. Pas banget, pas tinggal berapa baris lagi selesai, salah saya. Suruh duduk, saya balik lagi, suruh ngulang. Wah, kejam banget itu. Dan dikit lagi mau beres, ada salah, suruh mundur, mundur, ulang lagi. Nah, jadi kalau untuk anak mungkin sudah silakan nanti bisa diterapkan. Ya, mereka tetap tidak melihat mushaf gitu ya. Karena itu sambil membiasakan mereka langsung memproyeksi apa istilahnya Al-Quran di hadapannya gitu. Jadi kalau orang menghafal itu kan, kalau betul-betul proses menghafalnya dilalui gitu ya, dengan benar, baik dan benar, maka ketika ditutup mushaf pun, apa yang ia lihat itu ya mushaf. Gitu. Contoh ya, kalau misalnya saya dulu ikut MTQ, misalnya di cabang Hifzil Quran gitu ya banyak peserta itu ketika dites gitu ya, selalu memejam matanya gitu. Kan banyak gitu ya. Karena supaya fokus, khusyuk mungkin ya, sambil mungkin modelnya memproyeksi Qurannya dengan cara memejamkan mata. Nah, kalau saya tipe yang tidak bisa gitu. Karena ketika menjamkan mata, justru malah pusing gitu ya. Malah nggak ke gambar gitu kan. Jadi saya sering melek gitu. Jadi ketika dites gitu, suruh sambung ayat ini, ya saya selalu melek, tapi di otak dan juga mata saya itu kerjasama gitu. Sambil searching gitu. Searching gitu, ini lembar keberapa, terus langsung ketemu. Baru dibacakan. Jadi seolah kita lagi memproyeksi Al-Quran di depan kita gitu, padahal tidak ada. Nah gitu. Jadi sambil membiasakan tuh. Kenapa menurutnya itu harus tutup mushaf tadi. Nah, gitu. Kalau salah, ya karena ini masih anak gitu ya, nggak apa-apa, dia sambil merojaah, kita menyimak, ya tegur, salahnya di mana. Nah, gitu. Atau kalau mau nyoba tadi, salah, lewatkan dulu, Kak. Nah, gitu. Itu juga boleh. Nanti pas udah beres baru, Kak, nanti tadi itu Kakak salahnya di sini, kelewatnya di sini, dan lain sebagainya. Itu silakan. Mudah-mudahan menjawab. Allah. Masya Allah, tabarakallah. Baik, terima kasih Bu Hikmah ya atas pertanyaannya dan juga Ustadz Dayat yang sudah menjawab, Ustadz. Baik, Ustadz, kita kembali lagi ke ini, Ustadz, ke tips untuk menghafal Quran, ya, apalagi di bulan Ramadan ini, Ustadz ya. Ini ada juga yang mengatakan, ini saya sempat bertanya dengan salah satu eh, mitra juga, begitu ya. Ada yang ketika menghafal Quran itu lebih baik katanya nih ya, selain sedikit-sedikit dulu, tapi juga bisa tahu dulu artinya, Tat. Jadi tahu dulu maksudnya apa, gitu ya. Baru kita menghafal Quran. Itu katanya lebih dapat, gitu, Ustaz. Apa itu, gimana tanggapannya? Iya, model-model atau apa sih, menghafal Quran gitu. Banyak caranya, dan di antaranya tadi ada yang senang mungkin baca terjemah dulu, karena emang dia sambil memahami kosakata tadi.
Betul, kalau seandainya tujuannya ke sana, dia memang sudah ada bekal-bekal sedikit ilmu-ilmu nahwu, sorof atau bahasa Arab gitu ya, ya itu membantu, sangat membantu gitu. Ketika dia memahami kisahnya, maknanya, dia juga akan menangkap tadi beberapa kosakata yang memang di tema di situ dibahas. Nah, gitu. Tapi ada juga sekarang dan mereka yang menghafal itu dengan cara ya mendengarkan bacaan orang. Ada. Tadi anak-anak yang tadi ya di bawah kelas 3 SD itu mendengarkan bacaan orang bagus gitu. Dan dia juga akan keikutan hafal dan juga bagus bacaan. Bahkan di usia di atas juga masih ada gitu. Usia remaja, dewasa gitu ya. Karena masih senang mendengarkan bacaan-bacaan tertentu. Cuma kadang ada minusnya karena ada aja minusnya. Itu saya sama yang setoran pagi tadi subuh tadi itu dia salah satu tipe aki-aki ya kakek-kakek yang senang mendengarkan murotal. Udah dibilang berapa kali tetap kekeh. Dia memang sukanya itu. Wah gitu saya. Jadi dia senang itu, saya lupa dia nyampainya siapa gitu yang didengarkannya. Yang jelas dia menggunakan irama hijaz. Wah, jadi mau gimana pun iramanya harus hijaz. Gitu. Tapi ada kekurangannya ketika dia mengikuti salah satu syekh gitu ya, dan dia belum memahami nih irama-irama yang dia ikuti gitu. Akhirnya apa? Ketika bacaan dari syekh itu wasol, dia ikutan wasol, tapi napasnya nggak sampai. Gitu. Akhirnya kan merusak tajwid gitu ya. Merusak bacaan. Contoh, saya ingat juga tadi subuh suara. Ketika baca al-adiyat. Wal-adiyati dhabhan. Berhenti ambil nafas. Fal-muriyati qadhan. Padahal diikhfakan sama dia. Gitu. Udah diikhfakan tapi dianya berhenti ngambil nafas. Gitu. Udah saya bilang berapa kali, jangan begitu. Gitu ya. Kalau mau berhenti, berhenti. Aku juga, tapi tetap gagal gitu. Ya, karena iramanya begitu. Ya jangan berpatok ke irama. Nah, gitu. Jadi silakan nanti ya. Tapi kalau seandainya dengan model tadi mendengarkan audio murotal bagus bagus. Tapi jangan sampai kita terpatok harus mengikuti banget gitu misalnya. Kalau emang kita bisa sudah memahami berapa irama bagus, itu akan membantu. Tapi jangan sampai memaksakan tadi napasnya pendek, pengen ngejar di wasol, tapi salah itu. Atau nanti ketika baca misalnya kita kan sering baca kul huwallahu ahad Allahu samad. Tiba-tiba kita mendengar satu merotal gitu ya dari syekh siapa diwasolkan sama syekhnya ayat 1 sampai 4 habis. Kita ngikutin iramanya tapi nggak tahu gitu ujung-ujung dari baris atau harokat dari akhir ayat. Jadi ya misalnya kul huwallahu ahad itu ahadu, ahadin, ahadan. Gitu ya. Jadi baca ya kul huwallahu ahad, Allahu samad misalnya gitu ya. Ya kalau wakaf gak masalah. Ketika diwasul gitu ya. Harusnya tidak begitu. Kul huwallahu ahadunillahu samad misalnya. Lanjutnya samadu, samadi, samada. Nah itu juga harus dipikirkan. Nah atau ada juga model yang ketiga, mereka yang senangnya atau buat kita juga yang bacanya mohon maaf belum terlalu lancar, belum bagus banget. Maka apa talaki dulu gitu ya. Jadi ada guru, ustadz, saza gitu, simak dulu bacaan saya mau ngapalin surah ini. Misalnya. Sampai surah apa? Al-Ma'un. Saya. Bacakan dulu Al-Ma'unnya di hadapan guru. Jika gurunya sedang, oh iya sudah bagus, sudah dikoreksi, baru dihafalkan. Itu kan Anda. Jadi banyak metode ya untuk menghafal, pra menghafal tadi, membaca terjemah tadi ya, mendengarkan audio, atau tadi talaki dan lain sebagainya. Banyak banget. Silakan. Oke, Masya Allah, Subhanakallah. Baik. Jadi banyak metode yang bisa kita lakukan untuk ikhtiar menghafal Quran, gitu ya. Bisa mendengarkan, gitu ya. Ataupun satu lagi tadi ya, bisa juga dengan menulis Quran tadi ya. Nah, karena itu juga salah satu mengikat hafalan Quran juga, begitu ya. Baik, lanjut lagi di kolom chat. Saat ini ada pertanyaan dari Ibu Kayatun, Ustazah Kayatun. Maaf Ustadz, untuk mengajarkan hijaiyah untuk anak berkebutuhan khusus, apakah ada trik tertentu Ustadz yang berkebutuhan khusus Ustadz nih? Ya, kebutuhan khususnya seperti apa ya Kang Anda? Saya memang kalau secara prakteknya
belum menghadapi gitu anak-anak yang berkebutuhan khusus itu. Misalnya kalau seandainya tunanetra gitu ya, saya juga belum pernah gitu, karena saya baca braille juga belum bisa gitu. Atau kebutuhan khusus yang lain eh, belum terlalu paham sebenarnya. Apakah ada metode yang lain? Nah, itu juga saya belum tahu. Nanti kalau saya jawab dia salah nanti kan. Mohon maaf ya sudah kayak itu. Karena saya belum pernah gitu mengajarkan untuk anak-anak berkebutuhan khusus. Insya Allah, tabarakallah. Baik, Ustadz, terima kasih Ustadz ya atas sharingnya hari ini. Baik, Bapak Ibu semuanya, ada lagi pertanyaan sebelum kita tutup ya? Atau juga nanti ada informasi terlebih dahulu dari Pak Didi mungkin, dari Bang Dewa. Oke, Enggak, dari Bang. Bang. Oke, Lanjut aja. siap. Oh, ini dari Bu Lia, Satya. Satu lagi pertanyaan ya, Satya, izin apa? Ini dari Ibu Lia yang bertanya di kolom chat, izin tanya. Oh, di luar materi katanya Pak Bang Dewa. Ada yang wakaf untuk Aceh, apa ada tambahan biaya kirim yang dari Ibu Lia? Ah, ada yang mau wakaf untuk Aceh, apa ada tambahan biaya kirim yang di charge? Eh, Maksudnya kalau program yang kita buat itu tidak ada biaya tambahan. Ya, kan kita punya program di bulan Februari ini wakaf untuk Sumatera. Itu tidak ada biaya tambahan apapun. Itu yang kirim adalah SDQ sampai nanti ke lokasi tujuan. Nah, sekarang ini kita ada kemarin diskusi dengan Bang Fahmi ada beberapa titik ya. Ada untuk PD Jaya di Aceh dan juga ada untuk wilayah Sumatera Utara sendiri. Ya, kalau yang ditanya adalah programnya SDQ, maka tidak ada biaya tambahan. Ya, tapi kalau yang dimaksud adalah misalkan kuliah bikin program sendiri, kemudian menggunakan skema sendiri dan skema sistemnya sendiri, yaitu pengiriman di luar tanggung jawab SDQ. Ya, tapi kalau program SDQ-nya itu tidak ada biaya tambahan apapun. Gitu kira-kira, Kang. Oke, terima kasih. Tadi untuk jenis Qurannya, customer bisa milih sendiri kan ya? Nah itu boleh ya. Kalau program SDQ yang tidak ada biaya tambahan, itu kita sudah keluarkan dari pekan ke-1 ya. Maka jenis Qurannya khusus yang kita sudah pilihkan. Ya, itu ada Tikror Tajwid Terjemah, ada Tikror A5 dan Tikror B6 karena itu yang sedang dibutuhkan. Tapi kalau customer ingin berwakaf Qurannya sendiri, ingin skemanya sendiri, maka itu tidak termasuk dalam programnya SDQ. Jadi untuk urusan kirim ke Acehnya maka di-handle oleh masing-masing mitra atau customernya. Gitu. Oke, baik, terima kasih Bang Dewa dan juga Bulia ya. Insya Allah nanti kita kirimkan lagi Bulia ya untuk poster yang sudah sempat kita share juga nih. Ada beberapa jenis mushafnya dan juga tidak ada biaya kirim ya yang dicat itu insya Allah diklaim semuanya oleh PT SDQ seperti itu Ibu Lia ya. Bang Ramdan mau menyambung tadi di Pak Dedi, boleh nggak? Sebentar. Boleh boleh. Siapa ini? Eh, Sebentar. Afwan Pak Dedi, jadi kan tadi disampaikan sama Komunitify disampaikan bahwa ada tiket lebih 6HC. Cuma kemarin dapat info dari sales kami itu katanya belum ada kelanjutan jawaban dari pusat. Nah, itu sebenarnya tiket lebih 6HC ada nggak ya Pak? Karena kami galangnya untuk Quran itu ya untuk program untuk Aceh. Jadi siapa tahu di Zoom ini bisa dijawab langsung oleh Pak Dedi. Terima kasih. Kalau untuk Dari Sensei ada. stok seperti biasa, Bu Hikmah, untuk stok itu memang kita datangnya bertahap ya. Jadi bisa aja. Jadi gini ya, contoh. Tikror itu misalkan datang 5.000, itu langsung kita sebar ke 6 cabang. Ya. Nah, bisa jadi di cabang yang Bu Hikmah ini stoknya sudah kosong nih. Itu sudah kosong, belum datang lagi. Gitu ya. Nah, ini akan datang lagi jadwalnya misalkan di akhir Februari. Ya, karena kita untuk program Sumatera ini kita kan akan kirimnya itu nanti di awal Maret. Jadi setelah selesai dulu semua program sampai tutup buku Februari, nanti akan kita kirim di awal Maret. Seperti yang kemarin program Januari. Program Januari ditutup akhir Januari, kita mulai kirim itu di mulai pekan kemarin ya, sudah berjalan. Ya, utamanya memang banyaknya di pekan depan distribusinya. Gitu Bu Hikmah. Jadi bisa jadi memang stok di cabang yang
di order sedang kosong, tapi kita datang bertahap. Karena kita Oh, untuk ordernya itu nanti untuk distribusinya di awal Maret. Tapi insya berarti Allah Tikror B6 itu akan datang lagi kok, teman. berarti bisa ya Pak kalau kami nanti yang ikut programnya SDK itu pakai Quran Tikror B6 ya Pak ya? Bisa, bisa insya Allah. Siap, siap. Nanti akan dibantu oleh tim admin kita. Misalkan, contoh, oh stok di cabangnya kosong. Ya, itu kan nanti bisa jadi pakai yang skema dropship saja. Jadi nanti menggunakan stok yang ada di cabang Medan atau di pusat. Oh, Begitu. baik, Ya, baik, baik, terima Mas. kasih. Ya, sama-sama. Oke, terima kasih Pak Dedi dan juga Kang Kemyut. cek baik. Oh. Terima kasih Pak Dedi ya yang sudah membantu menjawab juga dan juga Bu Hikmah soal pertanyaannya. Baik, sebelum kita tutup karena di sini sudah pukul 11.13, Ustadz Nur Hidayat apakah bisa terhubung? Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Halo, Ramadan masih masuk? Oke, baik. Baik Ustadz, mungkin ada statement terakhir Ustadz sebelum kita tutup hari ini. Ya, baik. Dan masih kedengaran ya. Ya, Ya, baik. Kasih Bapak Ibu serta semuanya. Kita keluarga Syamil. Ya, eh, untuk closing statementnya singkat saja, Ramadan. Jadikanlah Ramadan di tahun ini Ramadan terakhir kita. Karena dengan demikian kita akan bersungguh-sungguh untuk membawakan Ramadan tentunya. Dan jangan lupa Ramadan bulannya Al-Quran, maka teruslah dekat dengan Al-Quran. Itu saja. baik. Alhamdulillah alamin. Terima kasih Ustadz Nur Hidayat ya atas sharingnya hari ini, berbagi ilmunya hari ini. Dan semoga apa yang disampaikan ini jadi wasilah kita juga hari ini yang bergerak di Quran. Jadi jangan sampai Quran yang kita pasarkan gitu ya, kita kita tawarkan dan sebagainya itu tidak hanya sebatas jual beli saja, tapi ini menjadi suatu wasilah kita bagaimana kita syiar Quran dengan berbagai macam program-program kebaikan di dalamnya. Baik, Alhamdulillah Bapak Ibu semuanya, mohon izin sebelum kita tutup ada informasi sedikit ya. Insya Allah di kesempatan hari ini ya kita ada program yang namanya live TikTok begitu ya. Ini Easy Tajwid yang insya Allah akan berlangsung di kesempatan sore hari ini pukul 4 sore ya gitu ya. Nah, di bawahnya ada tulisan menjelang berbuka puasa begitu ya. Nah, ini tadinya sih kami pikir saum itu akan jatuhnya di pemerintah itu di tanggal 18 Februari begitu ya. Tapi hasil isbatnya tadi malam ternyata di hari Kamis begitu ya. Tapi insya Allah untuk program isi tajwidnya akan tetap berlangsung di pukul 4 sore di Bada Asar gitu ya di akun TikTok Rumah Syamil. Nah, hari ini kita akan membahas dari bersama Ustadz Zulfikar terkait dengan tasmi dan demonstrasi bedanya bacaan bersanad plus juga perkenalan dengan Mushaf Syamil Talaki, cara pakainya dan sebagainya. Nanti Bapak Ibu juga bisa mengarahkan gitu ya mitra-mitranya untuk nonton bareng atau misalkan ingin tahu lebih lanjut tentang program Mushaf Syamil Talaki. Nanti silakan disaksikan saja di acara isi tajwid setiap berdasar jam 16 ya kalau di Bandung 16 sampai dengan selesai. Gitu nanti akan berlanjut juga di bulan Ramadan nanti ya, insya Allah. Dan selanjutnya nanti juga di bulan Ramadan setiap pada subuh kita ada acara hataman bareng. Jadi Bapak Ibu semuanya konsepnya silakan tilawah di rumahnya masing-masing. Nanti pas akhir dari juz perpindahan dari juz 1 juz 2 gitu ya atau di akhir juz gitu. Nah, kita akan baca bareng-bareng di acara Syamil Quran Hatam bersama. Nanti juga sama di akun TikTok begitu ya. Baik, Bapak Ibu semuanya, mungkin itu saja yang disampaikan. Ustadz Nurdait, terima kasih banyak atas kebersamaannya hari ini. Dan kita doakan juga semoga Ustadz Nurdait semoga diberi kesehatan selalu, diberkahi umurnya, juga diberkahi rezekinya. Amin, amin, ya rabbal Amin, alamin. amin, amin. Baik, Bapak Ibu semuanya, jangan lupa juga di kolom chat bawah, di kolom chat ada untuk kehadiran, silakan diisi terlebih dahulu ya, jangan lupa. Dan insya Allah kita akan kembali berlanjut lagi di SKF pekan depan dan kita berdoa kepada Allah agar kita diberikan kesehatan selalu. Terima kasih banyak Bapak Ibu semuanya, Bang Dewa, Ustadz Dedi, Ustadz Dayat, dan juga Bapak Ibu semuanya.
Saya Ramdan Hidayat, pamir undur diri. Terima kasih banyak. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair Kang Ramdan Ustaz Dayat. شهر رمضان شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون.